اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna ila sabil. Wa akhir ayat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga sampai saat ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat lain-lainnya. Beserta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, empat konco sekalian, dalam kesempatan ini kami akan memberikan bagaimana caranya untuk pembakaran rumah agar rumah tersebut terhindar dari hal-hal yang negatif. Untuk itu kami empat konco akan memberikan syariat dan doa. Di antaranya yang pertama yang harus kita persiapkan adalah air. Kita letakkan di botol maupun di ember, bak dan sebagainya. Setelah itu air ataupun botol tersebut yang di bak ataupun di botol kita masukkan garam. Kalau bisa garam yang kasar. Ya pemirsa, kalau bisa garam yang kasar. Setelah itu garam tersebut kita masukkan ke dalam botol ataupun bak dan sebagainya. Begini caranya pemirsa. Nah, setelah selesai dimasukkan ke dalam botol maupun bak ataupun ember dan sebagainya, kalau seandainya botol kita kocok-kocokkan, ya, tujuannya hanya satu, agar garam tersebut larut di dalam air. Ya, kalau seandainya di bak, kita taruh di bak garam tersebut, setelah itu baru kita aduk apakah air tersebut yang ada di bak ataupun di ember. Setelah itu selesai, baru kita membacakan doa. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, agar syariat air dan garam ini mendapat ridhonya Allah, mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun doa yang harus kita baca adalah yang pertama surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kalau bisa membaca surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir tahan nafas. Setelah selesai baru ditiupkan ke air. Contohnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tiupkan ke air tersebut. Setelah itu
itu dibaca sebanyak 7 kali. Setiap selesai 1 kali baca surah Al-Fatihah, kalau bisa tahan nafas, kita tiupkan ke ayat tersebut sebanyak 7 kali. Setelah itu kita membaca surah Al-Ikhlas, sama juga dengan surah Al-Fatihah. Kalau bisa tahan nafas, kalau kuat tahan nafas 1 kali membaca surah Al-Ikhlas, kita tahan nafas. Contohnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tiupkan ke ayat tersebut. Itu diulang sampai 7 kali. Setelah itu selesai, baru kita membaca surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita tiupkan seperti itu. Itu dibaca sebanyak 7 kali. Setelah itu selesai, baru beralih ke surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita tiupkan. Itu diulang sampai 7 kali. Setelah itu baru kita beralih ke doa surah ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطه حفظهما وهو العلي العظيم. Kita tiupkan. Setelah itu selesai, kita kembali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar syariat daripada garam dan air tersebut mendapat ridha Allah, mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pemirsa, air tersebut yang ada di botol maupun di ember dan sebagainya, itu kita siramkan ke sekeliling rumah kita. Kita siramkan ke sekeliling rumah kita. Kalau memang sekiranya rumah kita bisa dari sebelah kanan dulu, dari depan, baru kita beralih ke sebelah kanan. Kita putar ke arah sebelah kanan. Kalau memang sekiranya air tersebut masih ada, kita ulang kembali. Setelah itu selesai, baru rumah tersebut, di dalam rumah tersebut, kalau memang sekiranya masih ada air tersebut, kita ciprat-cipratkan dulu ke pojok-pojok rumah, dalam arti 4 penjuru. Kita ciprat-cipratkan ke 4 penjuru rumah yang ada di dalam rumah tersebut. Kalau memang sekiranya bisa memadai, masih ada air tersebut, kita cipratkan juga ke kolong-kolong tempat tidur, ke kolong-kolong meja maupun kolong-kolong kursi dan sebagainya. Sekiranya demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan penjelasan dari kami ini betul-betul bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Untuk itu, barangkali dalam penyampaian kami ini ada khilaf, salah maupun lupa dari kami. Kami memohon maaf karena kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datanya dari manusia tersebut. Nah, pemirsa, sebagai ciri khas 4 Poncong, kami atau saya akan membacakan sholawat Nabi agar apa yang menjadi hajat kita untuk kedepannya
mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jazati wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.